Generasi milenial tentunya sangat identik dengan kemajuan teknologi. Dengan segala kemudahan yang ada di era globalisasi seperti saat ini, tentunya investasi merupakan hal yang sudah tidak asing bagi generasi milenial. Selain menabung, investasi juga merupakan cara untuk mengamankan kondisi keuangan di masa depan. Ada beragam instrumen investasi yang dapat dipilih termasuk oleh investor milenial, seperti obligasi negara, reksadana, emas, hingga properti. Terlebih saat ini banyak sekali finansial teknologi atau vintage yang menawarkan kemudahan berinvestasi dan tentunya berpengaruh besar untuk mendorong minat kaum milenial untuk berinvestasi sejak dini. Sederhananya, investasi merupakan kegiatan menanam modal kepada suatu perusahaan atau suatu aset dengan tujuan menerima manfaat di kemudian hari. Untuk melakukan investasi, milenial hanya memerlukan akses internet maupun gadget saja. Meskipun demikian, masih banyak generasi milenial yang masih berprinsip you only live once, yang membuat mereka memilih untuk bersenang-senang dibandingkan untuk serius mempersiapkan tabungan finansial di masa mendatang. Dengan hidup yang masih mengutamakan foya-foya ini, tidak jarang bahwa milenial selalu menghambur-hamburkan uangnya untuk kesenangan semata. Dan dapat dikatakan masih sedikit pula milenial melek investasi di Indonesia. Maka dari itu, di sini kelompok kami akan menganalisis investasi untuk generasi milenial. Tujuan investasi yang pertama yaitu kebebasan finansial. Salah satu tujuan dari investasi sejak dini yaitu untuk mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial merupakan kondisi di mana kita tidak perlu lagi bekerja keras untuk mendapatkan uang karena sudah memiliki harta yang cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan dengan berinvestasi, milenial cukup untuk menerima pendapatan pasif secara berkala tanpa harus bekerja lagi. Yang kedua yaitu mempersiapkan diri di masa mendatang. Dalam usia produktif ini, milenial dapat dengan giat mengumpulkan uang dan kemudian menginvestasikannya. Investasi ini dapat menjadi salah satu diversifikasi penghasilan atau sumber pendapatan lain selain pendapatan utama. Penghasilan tambahan ini bisa dialokasikan khusus untuk dana masa depan. Jika investasi dari sekarang dilakukan dengan serius dalam melakukannya, dapat dipastikan akan hidup tenang dan nyaman secara finansial di masa akan datang. Preferensi risiko untuk generasi milenial adalah moderat. Secara umum, investor jenis ini lebih berani menerima risiko kerugian dari dana investasi. Namun di sisi lain juga mengharapkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Ini dipilih karena tentunya generasi milenial ingin imbal hasil yang tidak terlalu kecil, namun juga risiko yang diterimanya juga tidak terlalu besar. Produk investasi reksadana. Meskipun reksadana memiliki berbagai macam jenis, namun reksadana tergolong masih memiliki preferensi moderat yang cocok untuk generasi milenial dibanding produk investasi yang lainnya. Alasannya, generasi milenial memilih reksadana sebagai produk investasi yaitu yang pertama, kemudahan mengelola investasi. Reksadana memudahkan generasi milenial terutama yang memiliki banyak keterbatasan seperti waktu yang terbatas, dana yang terbatas, informasi terbatas, dan juga pengetahuan investasi yang terbatas. Di samping itu, instrumen ini juga mampu mengurangi risiko investasi karena disebarkan pada berbagai produk investasi. Dalam investasi reksadana, ada pihak yang berlaku sebagai manajer investasi. Pihak tersebutlah yang mengelola dana investasi para investor sepenuhnya. Yang kedua yaitu tidak perlu modal banyak tapi returnnya besar. Modal awal investasi reksadana bisa dimulai dari angka 10.000. Dari modal awal yang kecil tersebut, kemungkinan juga untuk seorang investor mendapatkan keuntungan atau return yang besar. Bahkan menurut beberapa ahli investasi, nilai keuntungannya berada dari beberapa persen lebih tinggi dibandingkan dengan investasi emas. Pola investasi jangka panjang. Untuk mencapai hasil yang memuaskan diperlukan waktu dan proses. Idealnya, orang yang
masih berusia muda seharusnya dapat menikmati proses itu sebagai bagian dari perjalanannya. Tapi perlu diketahui juga beberapa jenis investasi maka berbeda pula jangka waktunya. Ada yang investasi untuk jangka pendek seperti reksadana pasar uang, tetapi itu pun memerlukan waktu minimal 1 tahun untuk melihat hasilnya.